Di Kesultanan Banten, Ahmad Hozinuddin bersama Purnawirawan Jenderal TNI. Ahmad Hozinuddin menyampaikan update perkembangan PIK 2, melaporkan bahwa gugatan terhadap Aguan, Antoni Salim, Jokowi dan lain-lain, gagal dalam proses mediasi karena para tergugat tidak hadir. Selanjutnya, sidang masuk pada pokok perkara yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Maret hingga 20 Maret 2025. Pada tayangan berikut ini, Ahmad Hozinuddin juga menyampaikan bahwa saat ini rakyat khususnya rakyat Banten, statusnya menjadi yatim. Karena negara melalui instrumen dan institusi yang ada tidak menolong rakyat untuk menghentikan kezaliman proyek PIK 2, malah berusaha menyelamatkan kepentingan Aguan dan Antoni Salim di kasus pagar laut dan sertifikat laut. Mari kita simak tayangannya berikut ini. Dr. Majen TNI Purnawirawan Dr. Samsu Jalal. Nah, kalau di zaman ABRI ya, belum berubah TNI Polri, beliau ini polisinya polisi, tapi bukan Sambu, ya polisinya tentara. Nah, karena kalau nginget Sambu jangan langsung ingat beliau. Jadi kalau ngingat ABRI, polisinya ABRI dulu, bukan hanya tentara, polisinya ABRI itu adalah beliau, Pak Samsul. Dulu TNI sama polisi. Iya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebelum ada pemisahan. Kemudian di depan kami beliau adalah Bapak ini Laksamana, kalau beliau Angkatan Darat nih hadir pula di tengah-tengah kita Angkatan Laut. Ya, Bapak Laksamana Purnawirawan TNI, Pak Slamet Subianto, Pak Slamet Subianto ini mantan Kasal nggih Pak nggih. Nah, hadir bersama kami. Dan Masya Allah beliau dikontak, Alhamdulillah langsung bisa bersama kami. Dan yang ketiga mungkin walaupun sudah kenal tetap saya perkenalkan kembali. Beliau yang paling garang, paling galak, paling concern tentang PIK 2 yang ngusir-ngusir preman. Jadi preman itu baru datang setelah beliau pergi. Jadi tahu jadwal beliau pergi. Makanya preman itu datang kalau sudah tahu jadwal beliau pergi gitu. Selama beliau ada nggak berani. Nah, beliau ini mantan Danjen Kopassus. Siapa lagi kalau bukan Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko gitu. Mantan Panglima juga Pak. Mantan Pangdam Aceh begitu. Dan saya sempat keliru menulis nama beliau itu nggak pakai ejaan lama. Harusnya kan Suinarko. Jadi saya tulis dulu Sunarko. Ini keliru Mas. Memang harus rinci menulis nama seseorang itu kaitannya dengan pride seseorang begitu ya. Alhamdulillah. Dan memang hadir di tengah kami saya juga ajak aktivis dari Banten sendiri Pak Kiai yang hari ini hadir. Memang kami harapkan nanti juga bisa menyampaikan bagaimana kondisi perjuangan terakhir di wilayah masing-masing. Misalkan ada Kang Iwan Darmawan, ada Pak Komar, juga ada Bang Jaki dan yang lainnya hadir nanti. Begitu. Nanti mungkin Kang Iwan bisa juga mewakili dan saya juga minta nanti Pak Samsu, Pak Slamet dan juga Pak Majen Sunarko juga bisa menyampaikan. Tapi dari saya ingin menyampaikan beberapa hal sebelum saya lanjutkan. Juga kami titip salam taklim buat Sultan, aku harus baca nih kurang hafal ya, Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni Suryatmaja MPA. Kami titip salam meskipun belum bisa ketemu langsung, tapi insya Allah forum ini berkah dan ini bisa kami sampaikan kepada publik. Ada representasi kesultanan yang menerima resmi dan ini bagian dari bentuk himmah, bentuk perhatian dari Kesultanan Banten terhadap rakyat Banten yang hari ini sedang terzalimi. Mungkin kalau tadi sebagian ya baru dititipkan masjid dan orang miskin, mungkin hari ini rakyat Banten kalau boleh diambil pesannya ya hari ini sedang ingsun titip wong Banten kepada Sultan, kira-kira begitu. Karena nasib Banten hari ini tidak saja bisa ditentukan oleh rakyatnya saja, tapi juga umaroknya, juga ulamanya begitu. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah update perkembangan 3 kali kami kemari dan pertemuan yang pertama kami sudah sampaikan akan menggugat. Perlu kami sampaikan bahwa gugatan kami yang kami ajukan kepada 8 pihak dan 1 turut tergugat itu sampai sidang mediasi ketiga tidak ada yang hadir. Jadi Aguan tidak datang, tidak hadir, Antoni Salim tidak hadir, Joko Widodo tidak hadir, Erlangga Hartarto tidak hadir, PT Pantai Indah Kapuk tidak hadir, PT Kukuh Mandiri Lestari tidak hadir, termasuk ya sahabatnya Pak Zaki, lurah-lurah ya, atau kepala desa ya, Surtawijaya dan Mas Kota juga tidak hadir begitu. Makanya terakhir gugatan dianggap gagal mediasi dan masuk pokok perkara
sidang berikutnya adalah Senin 10 Maret 2025. Perlu kami tegaskan bahwa mediasi itu bukan berarti kami ingin damai, tapi memang ada proses prosedur harus mediasi. Dan memang kalau mediasi itu prinsipalnya tidak hadir, ya tidak bisa dilanjutkan. Kemarin pihak lawyer dari Aguan dan kawan-kawan inginnya tetap mediasi dengan mereka, karena mereka menganggap sudah mendapat kuasa untuk bermediasi. Kami tolak, karena ini sama saja penghinaan kepada rakyat. Yang menggugat itu juga purnawirawan TNI, ada 20 orang itu dari sipil dan militer. Ada purnawirawan TNI yang tergabung dalam forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Pimpinannya Kolonel Sugeng Waras, kemudian ada juga Aliansi Rakyat Menggugat dari Bu Menuk dan yang lainnya. Jadi kita tidak mau merendahkan diri hanya menemui kuasa, sementara kuasa itu juga tidak punya kewenangan otoritatif untuk memutus soal mediasi. Selanjutnya terkait PIK 2, selain apa yang kami lakukan secara litigasi melalui persidangan, kegiatan non litigasi yang kami lakukan itu fokusnya pada dua hal. Yang pertama memahamkan, yang kedua memberanikan. Karena hari ini kita semua melihat, kami melihat langkah-langkah yang ditempuh oleh PIK 2 itu juga melakukan dua langkah. Pertama pembodohan, yang kedua menakut-nakuti. Jadi membodoh-bodohi, menakut-nakuti. Itu narasi mereka. Maka kami berjuang untuk memahamkan dan memberanikan. Karena umumnya keberanian itu muncul dari pemahaman. Paham baru dia berani. Sikap diam apalagi tidak berani mengambil tindakan itu biasanya berangkat dari tidak tahu masalahnya. Dan itu terkonfirmasi saat kami silaturahmi kepada Habib Rizik Syihab di Petamburan. Beliau juga amanahkan karena ya ulama-ulama dalam tanda petik kalau nahwu sorof oke, mereka jago. Tapi kalau persoalan tentang ketatanegaraan, kebijakan, proyek dan sebagainya, mereka juga menunggu waki atau fakta yang terjadi seperti apa. Makanya kemarin juga sempat kami ajak ulama untuk memahami wakinya agar tidak ikut dibodoh-bodohi dengan dalih ini ada dalil ikhyaul mawat terhadap tanah-tanah Banten, seolah-olah tanah itu terlantar sehingga Aguan itu luar biasa menghidupkan tanah mati, menghidupkan tanah terlantar sehingga harus didukung begitu. Dan kemarin dengan Bang Munarman juga kami jelaskan bahwa realitasnya Jokowi itu justru merampas tanah negara dan memberikannya kepada Aguan. Karena di proyek strategis nasional PSN yang 1.755 hektar itu 1.500 hektar itu hutan lindung. Hutan lindung itu kewenangannya negara. Nah itu mau dikasih kepada Pantai Indah Kapuk untuk proyek mereka, untuk proyek yang disebut dengan tropical coastline. Nah makanya kita juga menyebut bahwa Jokowi ini ya sebenarnya menyalahgunakan kewenangan yang merugikan negara untuk menguntungkan korporasinya Aguan. Jadi harusnya ditindak dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi begitu. Selanjutnya kami memberanikan juga dalam pengertian hadir dan membersamai langsung. Karena selama ini juga masyarakat yang kami lihat di lapangan nih Pak Kiai, terutama setelah pidato Pak Prabowo Subianto menyatakan hidup Jokowi itu, kami merasa rakyat itu benar-benar jadi yatim gitu. Karena mereka jadi yatim berarti harus ada yang mengasuhnya. Tugas mengasuh rakyat kan yang utama adalah negara. Tapi begitu negara punya narasi berbeda dengan rakyat, saat rakyat menuntut adili Jokowi, sementara representasi negara yang diwakili presiden justru menyatakan hidup Jokowi, berarti kan rakyat yatim, nggak ada yang ngurusi. Nah, berangkat dari itu berarti kita yang harus meramut menjadi orang tua asuh umat rakyat Banten ini bareng-bareng agar apa? Agar terlindungi, terayomi. Dan di beberapa kesempatan juga kami selalu menyampaikan hakikat pemimpin itu dua hal. Yang pertama ra'in, yang kedua junnah. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Al-imamu junnatun yuqatilu mi wara'ih wa yuttaqabi. Jadi kalau kita tidak punya pemimpin yang menjadi benteng, junnah yang melindungi rakyatnya, rakyat jadi takut, khawatir. Dan sosok pemimpin yang melindungi rakyatnya itu kita kehilangan, yatim. Yang kedua juga begitu, sosok pemimpin yang ngurusi urusan rakyat juga kehilangan. Justru negara hari ini sibuk melegitimasi kejahatan Aguan. Contoh, awalnya negara melalui Kementerian PUPR menyatakan ada sertifikat yang secara material dan faktual ada di laut. 263 SHGB, 117 SHM.
totalnya 280. 263 ini diakui milik anak usaha Agung Sedayu Group. PT IAM, Intan Mandiri Makmur, Intan Agung Makmur, dan PT Cis Citra Inti Sentosa. Yang IAM itu 240 SHGB, yang Cis itu 23 SHGB. Tapi tiba-tiba yang dibatalkan hanya 50. Begitu kita kritik lagi, tiba-tiba ada yang dikembalikan. Kenapa? Karena dalihnya berada di belakang garis pantai. Padahal sebelumnya disebut itu secara material dan faktual ada di laut. Nah, kami selalu awasi kenapa? Ketika menggeser garis pantai itulah tanah yang realitasnya laut itu mereka dalihkan dulu itu adalah tanah daratan 70-an, 80-an yang itu juga pernah mereka sampaikan. Seolah-olah berubah menjadi tanah musnah. Seolah-olah tanah musnah itu punya hak untuk dilakukan reklamasi karena mereka sudah menyiapkan perangkatnya. Perangkat untuk mereklamasi laut dengan dalih tanah musnah itu PP 18 2021. Ini yang sedang terus kita edukasi agar masyarakat paham bahwa laut kita itu mau dirampok, dirampas oleh aguan menggunakan kebijakan dan para pejabat yang pengkhianat. Terakhir, ketika kita kritik keras, Menteri ATR menyatakan bahwa semua sertifikat itu sudah dibatalkan. Tapi tidak ada bukti. Makanya sampai hari ini kami tidak akan pernah mempercayai statement itu sebelum sertifikat itu dibuka aslinya kemudian digunting di depan rakyat. Kalau sudah digunting baru tahu itu dibatalkan. Kalau cuma statement itu disimpan, suatu saat kita redam, diaktifkan kembali kemudian jadi dalih untuk melakukan reklamasi, ini bahaya gitu. Nah, misalkan contoh yang terakhir lagi ketika kita lihat negara justru sibuk membela aguan adalah pada kasus sertifikat laut yang dipersonifikasi kepada Lurah Kohot atau Kades Kohot, yakni Arsin, dan dilokalisir TKP-nya hanya di Desa Kohot, bukan kelurahannya, Desa Kohot. Padahal kita tahu pagar laut sepanjang 30,16 km itu 16 desa ditambah beberapa desa di Kabupaten Serang. Yang pertama tadi di Kabupaten Pangkep. Nah, ini menunjukkan bahwa ada upaya melokalisir baik dari sisi lokasi dan juga individualisasi seolah pelakunya hanya Arsin dan 3 orang. Arsin, Sekdes, kemudian ada SP dan C, Chandra sama Septian, dan kita tahu itu. Kemudian baru ketika kita kritik kok pagar laut yang ada di dasar laut saja sudah diproses, sertifikat yang ngejogrok yang melibatkan TNI, bahkan TNI menjadi korban harus ngangkati, ada yang kena pancing, ada yang kena racun dan macam-macam, nggak ada yang bertanggung jawab. Sementara yang di Bekasi sudah ada yang bertanggung jawab, sudah dihukum untuk nyabut sendiri yang di Bekasi itu. Baru hari kemarin dari KKP Wahyu Sakti Tenggono, katanya pelakunya adalah Arsin Kades Kohot dan staf Arsin yang bernama T. Dugaan kami ini Tarsin yang hadir, yang kata Bang Khalid itu jangan-jangan itu staf lurah doang gitu. Ya, itu betul. Nah, itu karena itu strategi untuk menyelamatkan dan melokasi terjadi sama baik di kasus pagar dan juga di kasus sertifikat. Padahal ini yang belum diketahui mayoritas publik, kejahatan di daratan ini kan baru bicara kejahatan di laut. Kejahatan di laut itu ada kejahatan pagar dan sertifikat laut. Di daratan lebih parah lagi. Di daratan itu modus operandi merampas tanah rakyat Banten itu dilakukan dengan cara apa? Dengan cara menerbitkan sertifikat yang overlap dengan tanah-tanah milik rakyat. Ketika diadu, rakyat yang akan dikalahkan, ya geng Agung Sedayu ini yang dimenangkan. Memang bukan aguan yang turun langsung. Dia pakai nama Angcun atau Ago Jali. Ada Freddy, ada Henry. Yang 3 orang ini menguasai 900 hektar tanah daratan. Coba bayangkan 3 orang 900 hektar tanah daratan. Ago Jali ini ya yang sebenarnya melakukan pemagaran laut. Yang kita semua di lapangan udah tahu. Pelaku pemagarnya itu adalah Mandor Mehmet, yang biayai Angcun atau Gojali, yang supervisi itu adalah Ali Hanafi Ali Jaya. Untuk kepentingan apa? Agung Sedayu. Untuk apa? Proyek Pantai Indah Kapuk. Kalau ini narasinya nyambung, logis. Nah, tapi kalau lurah, dari mana dia dapat duit untuk membayar, untuk bikin pagar segitu lama-lama? Terus untuk apa? Dari mana dia bisa bayar denda yang terakhir dikatakan klaim akan dibayar 48 miliar? Duit dari mana? Ya kan? Nah, ini semua yang kami terus pahamkan masyarakat. Setiap paham juga berani untuk apa?
mengontrol barang-barang. Karena saya lihat status tersangkanya Arsin ini juga tidak lepas dari kontrol masyarakat. Sebelumnya kan pasang badan. Bahkan dengan sombongnya Arsin kepada masyarakat itu bilang, gua mah kagak akan masuk penjara. Presiden pun tidak akan bisa menjarain gua. Tapi karena kita semuanya bergerak, alhamdulillah, tahadus bi nikmatillah, bahwa ini semua tidak lepas dari ikhtiar dan tentu saja pertolongan Allah. Tapi kita jangan terlena. Karena Arsin ini pelaku kecil dari kejahatan yang luar biasa besar. Nah, terakhir, sebelum ke yang lain, kami ingin menyampaikan tentang kondisi warga Banten. Dan ini juga terjadi di seluruh Indonesia. Mayoritas pantainya modusnya seperti itu, cara mengambilnya. Rakyat ini hari ini yatim, maka kami berharap ada arahan, bimbingan, dan petunjuk dari Kesultanan Banten. Karena secara de facto tanah ini bukan milik Republik, dulunya memang milik Kesultanan dan Raja-Raja yang ada di Republik ini. Amanahnya bumi, air, udara, serta apa yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara. Ingat, dikelola oleh negara, bukan dimiliki oleh negara. Dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hari ini, ya, bumi, air, tanah, dan apa yang terkandung di dalamnya itu dikelola oleh korporasi dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran korporasi. Dalam konteks tanah Banten yang tadi jadi industri properti digunakan sebesar-besarnya untuk keuntungan Aguan Antoni Salim. Kenapa kami selalu konsisten menyebut Aguan dan Antoni Salim? Karena 90% saham PIK2 itu penguasanya adalah Agung Sedayu Group milik Aguan Anto Sugianto Kusuma dan Salim Group milik Antoni Salim.